Tersesat di alam lain, bagian 2. Dentingan jarum jam lambat laun menggema dikala hari menjelang tengah malam, diiringi merdunya lantunan bunyi jangkrik dan senada, membuat kita terbius untuk segera bergegas menuju alam mimpi. Sungguh syahdu suasana di pedesaan. Hampir tidak ada suara mesin yang berlalu lalang, serta suara dejitan saat kaki menginjak pedal rem. Namun suasana inilah awal di mana misteri yang datang di setiap malam. Entah bagaimana menyebut ini, peristiwa yang terjadi akan nampak menjadi rentetan kejadian-kejadian di luar akal pikiran kita. Semua bermula saat datangnya pohon itu, yang tak lain adalah pohon bonsai serut. Ya, cerita ini dimulai setelah Samiti sembuh dari gangguan makhluk halus. Dan semenjak itu, dua sahabat yang biasa selalu bersama hampir tidak pernah saling menegur. Semenjak Paiman menunjukkan perilaku yang tidak seperti Paiman yang ceria dan humoris, banyak para warga berpendapat jika Paiman masih kaget dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Samiti. Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang dirasakan Patmi, istri Paiman. Menurutnya, semenjak ada pohon itu, suaminya mulai menjadi pendiam. Bahkan seringkali jika warga yang lewat membawa anak kecil, selalu menangis kencang bila melihat suaminya. Keluarga Paiman cuma beranggotakan 2 orang, karena Paiman belum mempunyai momongan. Faktor inilah mungkin yang sedikit mempengaruhi psikologis Paiman. Dari hal-hal sehari-hari pun mulai menunjukkan perbedaan. Yang biasanya menjadi imam bagi istrinya, bahkan sekarang sekalipun dia tak pernah menyentuh air wudhu. Dan awalnya bermula waktu itu, pohon yang memiliki daun kecil-kecil memiliki batang besar namun berbentuk kerdil. Saat itu tergeletak di sisi rumah, bagian belakang yang nampak mulai menguning seperti mau mati. Saat itu Patmi membuangnya, yang dikira hanya pohon biasa, karena ketika itu belum ditata di dalam pot dan hanya tergeletak tak terulus sejak Paiman membawanya datang ke rumah. Saat menjelang 2 hari setelah dibuang, istri Paiman kaget. Ternyata pohon itu sudah tergeletak di pekarangan rumah, memiliki bentuk cantik dan tertata dalam pot. Sungguh nampak berbeda saat Patmi membuangnya. Lalu nampak gugup. Patmi bertanya, "Mas,
Pohon serutnya bagus. Padmi sambil menyodorkan teh dan gorengan. Lalu Pak Iman menjawab, Iya, kemarin malam tak ambil di tengah malam. tanpa menengok, tatapan Pak Iman tertuju ke pohon itu. Padmi beranjak pergi dan takut untuk bertanya lagi. Belum pernah suaminya seperti itu. Dulu perhatian dan jahil, selalu tersenyum dan berterima kasih saat dibikinkan minuman. Namun suaminya yang sekarang hampir tidak pernah menunjukkan senyum kepada Padmi. Interaksi mereka pun mulai jarang, karena tiap Padmi mulai bicara, Pak Iman hanya melontarkan 1-2 kata saja. Dan saat malam pun mereka tidur terpisah, karena Pak Iman lebih memilih tidur di ruangan tengah. Waktu itu Padmi masih memakluminya, karena masih butuh waktu untuk menyembuhkan rasa bersalah kepada Samiti. Tetapi ada hal yang tidak dimengerti. Kenapa tiap tengah malam Pak Iman selalu terbangun dan hanya duduk di kursi. Dan malam itu suasana benar-benar sunyi, hingga tetesan air terdengar hingga kamar. Padmi susah memejamkan matanya, hanya bolak-balik badan saja, karena dia tidak bisa tidur. Bola matanya hanya berputar-putar, mengelilingi seisi ruangan yang nampak gelap. Hanya terlihat cahaya bulan yang masuk menerobos melalui celah-celah kecil atap kamarnya. Saat itu pukul 12 malam. Terdengar langkah kaki menuju dapur, dan disusul bunyi gesekan-gesekan gelas dan juga piring. Padmi mengira suaminya kelaparan di tengah malam. Saat itu dia tak tega, karena di dapur hanya menyisakan nasi dan sambal saja. Padmi beranjak hendak menghampiri dan ingin menggorengkan telur buat suaminya itu. Namun saat ia membuka pintu, sudah nampak sosok Pak Iman yang duduk di kursi. Dia terdiam, dan saat itu juga dia langsung menutup pintu. Lalu kembali rebahkan tubuhnya diiringi perasaan yang berdebar-debar, membayangkan langkah kaki dan juga berisik di dapur. Padmi pun takut, karena di saat suaminya di ruangan tengah, suara bunyi di dapur dia juga terdengar. Saat itu Padmi memaksakan untuk tidur. Dia sangat ingin sekali melewatkan malam-malam yang seram itu. Hari-hari pun berlalu seperti itu, dan setiap malam seperti keluarga mereka kedatangan tamu yang tak terlihat. Namun Padmi tak bisa berbuat apa-apa, hanya merasa kalau di kamarlah dia merasa aman. Hal itu berlalu hingga 1 minggu lamanya. Lantas Padmi mengabari orang tuanya dan menceritakan semua perbedaan-perbedaan yang dialami Pak Iman, serta keanehan-keanehan yang ada di rumahnya. Yang saat itu ia bercerita, saat terbangun tengah malam dan suaminya lebih banyak diam dan sangat suka sekali makanan yang berbau amis. Hingga esokan harinya, mertua Pak Iman datang ke rumah mengajak Pak Broto. Beliau orang pintar dan sekaligus teman dari mertua Pak Iman. Dan baru sampai depan rumah, Pak Iman sudah menyambut. Agaknya Pak Iman sudah mengerti kalau akan kedatangan tamu. Saat itu Pak Iman tidak memperbolehkan Pak Broto untuk masuk ke dalam rumah, karena ada alasan tertentu. Hingga sang mertua pun mengikuti kemauan dari Pak Iman.
Saat itu mertua Paiman mendapati sang mantu yang tidak ada keanehan. Ia seperti Paiman pada umumnya, yang nampak sopan dan juga ceria pada waktu itu. Perilaku Paiman sama sekali tidak menunjukkan kejanggalan. Hal ini membuat Padmi merasa bingung. Gak selang lama berbincang, lantas mereka pun beranjak pulang dan tidak mendapati keanehan yang seperti disampaikan oleh Padmi sebelumnya. Hingga selang beberapa jam kemudian, orang tua Padmi mengabari dan untuk menyuruh Padmi datang ke rumah sendirian. Lalu Padmi pun izin kepada Paiman untuk bergegas ke rumah orang tuanya. Ia hanya mengiyakan tanpa menengok kepada Padmi. Lantas Padmi segera menuju rumah orang tuanya yang berjarak 10 km. Ketika sampai di sana, sudah terlihat wajah bapak yang sangat sayu, seperti telah mendapat kabar buruk dari Pak Broto. Lalu mereka bergegas masuk dalam rumah. "Sini, Nduk," ajak orang tua Padmi. "Mendekat. Bapak mau bilang perihal masalah suamimu. Tadi ketika kami ke rumahmu, saat Pak Broto di luar, beliau dihampiri wujud seperti almarhum mertuamu, Bu Darmi. Dan Bapak baru sadar ternyata ada sangkutannya ini." "Apa, Pak? Mas Paiman gimana, Pak?" tanya Padmi. "Iya, Nduk. Aku sama sekali tidak menyalahkan suamimu. Justru Bapak salut pada dia. Ternyata justru Paiman sangat sayang pada kamu, Nduk. Lantas Pak Broto bilang, jika suamimu selama ini melindungi kamu dari bahaya. Sejak mempunyai pohon itu, mata batin Paiman telah terbuka. Dia bisa melihat makhluk-makhluk halus. Dan dia tahu bahwa penunggu itu hendak mencelakaimu. Sehingga suamimu mengirim pesan lewat almarhum mertuamu, Bu Darmi. Awal kejadian itu bermula dari kamu, Nduk. Saat kamu membuang pohon itu ke sampah, penunggu pohon itu murka sama kamu. Dan suamimu mengorbankan dirinya untuk menukarkan keselamatanmu dengan dirinya untuk menuruti kemauan yang mendiami pohon itu. Sejujurnya, kamu hendak dibawa ke alam lain oleh makhluk itu. Namun, suamimu memohon untuk pertukaran ini. Yang pertama, kenapa dia diam kepadamu tak lain karena makhluk itu melarangnya. Dia tidak senang jika kamu akrab layaknya suami istri. Itu yang paling dia tidak suka. Yang kedua, kenapa dia bangun tiap tengah malam? Itu dikarenakan jiwa suamimu keluar ke alam lain dan menyiksakan raga yang tertunduk di malam hari. Dan yang ketiga, kenapa dia suka makanan yang berbau amis? Itu bukan kemauannya. Karena saat suamimu makan, ternyata di sekelilingnya dipenuhi roh-roh yang ikut makan bersama dia. Jika kamu tahu, malah sebenarnya selama ini suamimu menderita, Nduk. Rohnya menjadi budak di alam lain ketika tengah malam. Dan Bapak meminta Pak Broto untuk menyelamatkan suamimu, walau ini sangat sulit. Karena semua ini bermula di hutan itu. Mendengar perkataan dari bapaknya, seketika itu Padmi menangis terisak-isak, merasakan penderitaan yang dialami oleh suaminya yang ternyata sangat sayang kepada dirinya.
Hingga saat itu pun Padmi memaksakan untuk pulang ke rumah. Ia merasa hari sudah malam dan Padmi ingin berpamitan kepada orang tuanya. Entah mengapa dirinya merasa sangat rindu kepada Paiman. Padmi memberanikan diri pulang walau waktu itu jam 7 malam, karena dia juga tak tega meninggalkan suaminya sendirian dalam keadaan itu. Dan dia bergegas pulang. Namun kejadian aneh saat di jalan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat sosok seperti suaminya menuju ke arah utara. Lantas Padmi pun memberanikan diri untuk mengikutinya. Dan ternyata arahnya menuju hutan. Saat itu Padmi diselimuti ketakutan, lalu bergegas kembali pulang ke rumah, ingin meminta tolong kepada tetangganya jika suaminya berjalan ke arah hutan. Ia ingin meminta bantuan agar para tetangga menyusul suaminya. Dan dengan segera dia berjalan tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Akan tetapi entah apa yang terjadi, dia merasa jalan yang dilalui sangat jauh. Bahkan lagi-lagi dia melewati jalan yang sama, yang sepertinya dia merasa ada yang sengaja membingungkan jalan untuk pulang. Selama perjalanan ia tak henti membaca doa sambil berharap agar sampai ke rumah. Dan ternyata benar, tak selang lama dia sampai ke depan rumahnya. Hatinya pun sangat lega. Saat itu akhirnya ia bisa sampai ke rumah. Lantas Padmi bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Namun alangkah kaget, ternyata dia tidak kembali ke dalam rumahnya, melainkan ia kembali ke rumah orang tuanya.